Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mengucap syukur kita kepada Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan beri dalam kehidupan kita semua. Kita akan memasukinya, tapi sebelumnya kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan. Dalam renungan pagi kita hari ini, kita juga mau masuk dalam pujian dan penyembahan. Kita berdoa, saudara. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat pagi yang baru yang Tuhan beri, pagi yang diciptakan oleh Tuhan, hari yang diciptakan oleh Tuhan. Hari ini kami akan memasukinya. Kami mau menikmati Tuhan dalam renungan pagi hari ini. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita berikan penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Yesus, Yesus, mujizat-Mu terjadi di hidupku. Haleluya, Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat
dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, hari ini tema dari renungan pagi kita adalah peran anggota kerajaan Allah. Ayatnya saya ambil dari Yohanes 1 ayat yang ke-12. Bunyinya seperti ini, saudara. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ketika kita percaya kepada Yesus, saat itulah kita diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah atau anak-anak dari kerajaan Allah, saudara. Dalam keluarga kerajaan, saudara, di dunia ini, semakin dekat seorang dengan tahta atau penguasa, saudara, semakin ia dikenal luas. Dan banyak orang berupaya untuk ada di posisi itu. Dan mereka menjadi populer dan terkenal. Tetapi saudara, semakin jauh seorang dari tahta, dari penguasa, semakin ia tidak terkenal dan mungkin terlupakan, saudara. Tetapi bagaimana dalam kerajaan Allah? Bagaimana peran-peran kita dalam kerajaan Allah? Mari kita lihat ya, di dalam Alkitab mengenai seorang bukan tokoh ya saya katakan ya, seorang pangeran tapi yang nggak terkenal, saudara. Namanya Nathan. Kita baca, saudara. Nathan ini adalah anak Raja Daud yang jauh dari popularitas dan ya, jauh dari popularitas, saudara. Dia nggak terkenal. Kalau kita baca dalam 2 Samuel 5 ayat 14, ini juga sama di dalam 1 Tawari 3 ayat 5 dan kemudian 1 Tawari 14 ayat 4. Saya bacakan, saudara. Singkat saja, Nathan ini nggak terkenal, saudara. Inilah nama anak-anak yang lahir bagi dia atau bagi Daud di Yerusalem: Syamua, Sobab, Nathan, Salomo, dan seterusnya, saudara. Jadi nama Nathan ini, kalau kita lihat di Perjanjian Lama, saudara, hanya ada dalam silsilah gitu, saudara. Hanya ada dalam silsilah. Dia adalah anak daripada Raja Daud, tapi nggak terkenal, saudara, nggak terkenal. Saya pastikan bahwa dia juga bekerja di dalam kerajaan itu, tetapi namanya nggak terkenal, saudara. Nah, saudara, kalau kita baca sekarang, bagaimana kemudian Tuhan memperhatikan Nathan ini, walaupun dia nggak ditulis banyak dalam Alkitab dan kita kurang tahu apa yang dikerjakannya, tetapi ada hal yang luar biasa di dalam silsilah Tuhan Yesus, saudara. Di dalam Lukas 3, saudara melihat di ayat yang ke-31, di situ ada silsilah Tuhan Yesus yang menyebut nama Nathan di dalamnya. Saya baca, saudara. Ayat 31. Anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Nathan, anak Daud. Jadi silsilah Tuhan Yesus itu ada satu nama yang dimasukkan di dalamnya, di dalam Lukas ini, saudara, yaitu Nathan, yang kemudian dikatakan anak Nathan, anak Daud. Jadi Tuhan Yesus itu ada silsilah dari Nathan, saudara, anak Daud. Menurut penjelasan konvensional umum, silsilah Yesus Kristus dalam Injil Lukas adalah leluhur dari Maria, saudara. Jadi dilihat dari Maria, saudara. Sedangkan Salomo di Matius pasal 1, silsilah Tuhan Yesus juga, itu adalah leluhur daripada Yusuf, saudara. Jadi kita tahu ya perbedaannya, kenapa ada nama Salomo dan kenapa ada nama Nathan, saudara. Itu adalah silsilah menurut leluhur daripada Yusuf dan menurut leluhur daripada Maria. Namanya ditulis, saudara, setelah sekian ratus tahun. Nama Nathan Tuhan sebut lagi di dalam silsilah Tuhan Yesus.
Dari kisah ini saudara, kita dapat melihat bahwa orang yang tidak terpandang, yang nggak terkenal, walaupun dia pangeran saudara, tidak populer tapi ada dalam perhatian daripada Tuhan dan berharga bagi dia saudara. Kemudian saya ingin mengatakan di dalam representatif kerajaan Allah, di dalam gereja-gereja lokal saudara, kita punya peran masing-masing. Masing-masing kita punya peran. Seberapa peran kita dalam gereja Tuhan, sekali lagi saya katakan sebagai representatif keluarga kerajaan Allah, sangat berarti bagi Tuhan, bagi Allah saudara. Pekerjaan-pekerjaan kecil kita yang Tuhan percayakan kepada kita semua, pelayanan-pelayanan sederhana atau hal-hal lain yang kita lakukan mungkin tidak pernah dilihat oleh orang lain, tetapi kalau kita melakukannya dengan segenap hati, kita melakukannya dengan penuh sukacita, dan akan tetap sama di hadapan Tuhan dalam kerajaan. Jadi yang tampil, yang kelihatannya dekat dengan pimpinan, atau yang pelayanan-pelayanan yang jauh, hanya jadi usher. Mungkin kita berpikir itu pekerjaannya kecil. Multimedia yang gak kelihatan sama orang-orang, atau hal-hal lain saudara, penjaga basar dan lain sebagainya, dan kita ngerasa itu kecil. No, peran kita dalam keluarga kerajaan Allah itu sangat penting buat Tuhan, dan di hadapan Tuhan pelayanan kita sama. Oleh sebab itu mari kita berperan dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita lakukan yang terbaik, apa saja yang menjadi bagian kita, dan kemudian itu kita merasa bahwa itulah panggilan peran kita dalam gereja Tuhan. Lakukanlah itu dengan setia, lakukanlah itu dengan sukacita di hadapan Tuhan. Ada hal yang besar yang menjadi bagian dalam kehidupan kita semua. Saudara Nathan yang tidak terkenal. Nathan ini bukan Nabi Nathan saudara, tetapi pangeran, anak daripada Daud. Enggak ada banyak yang kita ketahui dalam firman Tuhan, dalam Alkitab saudara. Tetapi Tuhan masukkan namanya dalam silsilah kelahiran daripada Tuhan Yesus. Dan nama kita tercatat saudara, untuk apa yang kita buat. Peran kita tercatat oleh Tuhan tentang apa yang kita lakukan buat dia saudara. Terakhir saya akan bacakan ayat ini saudara. Tapi sebelumnya, jadi tiap-tiap kita pasti punya peran dalam kerajaan Allah, dan itu menyenangkan Allah jika kita melakukannya dengan segenap hati kita. Mazmur 119 ayat 141, ini ayat terakhir saudara. Aku ini kecil dan hina, tetapi titah-titahmu tidak kelupakan. Walaupun pelayanan kita kecil, walaupun kita ngerasa kecil, tapi kalau peran kita lakukan, dan firman Tuhan, titah-titahnya tidak kita lupakan, Tuhan akan lakukan yang terbaik buat kita semua. Walaupun kita kecil dan hina, tetapi titah-titahmu tidak kulupakan. Jadilah anggota kerajaan Allah yang setia. Jadilah anggota gereja lokal yang setia. Dan kemudian kita akan melihat bagaimana penghargaan Tuhan jadi bagian buat kita semua. Walaupun kita tidak terkenal, kita tidak diingat orang, tapi Tuhan perhatikan ini seperti Tuhan memperhatikan apa. Puji Tuhan, ini saja renungan firman Allah yang saya bawakan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa saudara. Bapa surga, kami mengucap syukur buat firman Allah yang kami dengar pada saat ini. Ketika peran-peran Tuhan taruh dalam kehidupan kami, bahkan peran-peran yang gak pernah dilihat oleh orang Tuhan, tapi kami melakukannya dengan setia, karena kami tahu kami lakukan itu karena kami mengasihi Tuhan. Tuhan gak pernah lupakan kami. Tiap-tiap peran dalam pekerjaan Tuhan, tiap-tiap peran di dalam gereja yang Tuhan percayakan kami ada di dalamnya, pasti Tuhan perhatikan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari yang baru ini, memasukinya dengan pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Masuknya hari yang baru dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Di dalam Yesus